inovasi-inovasi yang sudah kami lakukan banyak sebenarnya Pak Bakti. Silakan Ibu. Di antaranya bahwa tutor teman sebaya. Di antaranya adalah kakak-kakak dari SBH. Sahabat Bakti Wisada. Senam dengan judulnya 4 Sehat 5 Sempurna. Yang kemarin ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara podcast Paling Oke Dialog Kesehatannya di Studio Mini Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Sebagaimana episode-episode sebelumnya, kami menghadirkan bintang tamu atau narasumber yang tentu saja berkompeten di bidangnya. Dan tidak lupa juga saya menyampaikan, karena ini masih di bulan bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional, oleh karena itu kami mengapresiasi mitra-mitra kerja kami di bidang kesehatan untuk berhadir pada acara podcast kali ini. Dan pada podcast kali ini kami mengundang salah satu mitra kerja kita dalam membangun kesehatan di Kabupaten Barito Kuala, yang baru saja pada tahun ini sekolah beliau ini mendapatkan predikat di pangan jajanan anak sehat dan juga di lomba sekolah sehat. Dan langsung saja kita sapa bintang tamu kita pada hari ini. Selamat pagi Ibu Rini. Selamat pagi Pak Bakti. Kabarnya Rini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berhadir di studio kami dan memenuhi undangan kami untuk hari ini kita berbincang terkait dengan keberhasilan yang sudah didapat oleh SDN Ulu Benteng 2 ya. Ulu Benteng 2 yang berada di tengah-tengah kota Marabah ya. Nah, kami perlu sampaikan juga bahwa Ibu Rini ini adalah kepala sekolah SDN Ulu Benteng 2. Sudah berapa tahun, Bu? Sudah menjalani 3 tahun. Sudah menjalani 3 tahun, tetapi dengan 3 tahun itu sudah banyak predikat ya, Bu ya, yang didapatkan untuk SDN Ulu Benteng 2. Baiklah, langsung saja, Bu. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa SDN Ulu Benteng 2 ini di tahun 2023 ini memperoleh prestasi, yaitu lomba pangan aman sehat atau jajanan anak sehat di tingkat regional tengah, Bu ya. Juara 1 ya, Bu ya. Alhamdulillah. Dan kemudian juga pada lomba sekolah sehat tingkat provinsi Kalimantan Selatan juga memperoleh prestasi juara 2, Bu ya. Nah, kami ingin tahu terkait dengan persiapan ataupun apa saja sih yang sudah dilakukan oleh SDN Ulu Benteng 2 ini sampai memperoleh prestasi-prestasi tersebut. Silakan, Bu. Iya. Baik, selamat pagi semua. Kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Rini Herlina. Kami melaksanakan tugas di SDN Ulu Benteng 2. Sudah berjalan 3 tahun dan di awal COVID kemarin kami ditugaskan di sekolah tersebut. Kemudian di akhir tahun ya, Pak Bakti, di akhir tahun 2023 ini, alhamdulillah di awal November kita ada pemberitahuan bahwa mengikuti sekolah sehat. Dan tentu saja dengan adanya lomba sekolah sehat ini, kami pihak sekolah sangat menyetujuinya ya, karena kalau berbicara masalah sekolah sehat, tentu saja ini akan berkaitan dengan seluruh warga sekolah
ya, terutama untuk sekolah sehat ini akan berdampak kepada peningkatan kualitas kesehatan anak di sekolah, dan tentu saja akan berdampak kepada kualitas pembelajarannya. Itu harapan kami dengan mengikuti lomba sekolah sehat ini. Nah, di awal-awal kami membentuk tim sekolah sehat. Iya, sekolah sehat. Nah, tim kami ini ada dua, Pak Bakti. Jadi ada tim senior dan tim junior. Ada tim senior dan junior. Junior nih, ada yang seniornya, kemudian junior. Dewan gurunya. Iya. Yang senior ini. Iya. Iya. Jadi untuk senior itu dewan guru, seluruh dewan guru pokoknya dari kelas 1 sampai kelas 6 kami libatkan. Kemudian begitu juga dengan guru-guru mata pelajaran seperti guru agama, pendidikan agama Islam terutama, kemudian yang diutamakan adalah guru-guru di pendidikan jasmani. Iya, kemudian seluruh staf juga kami sertakan di dalam tim tersebut. Nah, kenapa perlu kita melibatkan guru-guru? Karena mereka juga perlu tahu. Nah, dengan guru yang tahu dulu. Karena pada saat penilaian pun bukan hanya satu orang yang diberikan pertanyaan. Seluruh terhadap sekolah sehat ini. Nah, kemudian selain junior, kemudian ada senior. Nah, biasanya di sekolah-sekolah lain itu hanya kelas-kelas tinggi saja yang dilibatkan. Tetapi kalau kami sudah mulai dari kelas 1, kami buat tim. Kami masukkan 5 sampai 10 orang sudah kami masukkan ke dalam tim sekolah sehat ini. Jadi mulai dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 itu kami masukkan. Karena pendidikan sehat ini kan berjenjang. Jadi mulai dari yang sederhana di kelas 1 sampai nanti di hal-hal yang lebih kompleks akan kita pelajari di sekolah, di kelas-kelas yang lebih tinggi. Jadi menyesuaikan tingkat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Persiapan sendiri, Bu, ini berapa lama, Bu, dalam menghadapi lomba-lomba ini? Apa memang sudah berjalan dari awal atau memang ada beberapa yang harus dibenahi atau apa seperti itu? Sebenarnya lomba sekolah sehat yang kita ikuti ini tidak lepas dari lomba sekolah yang sebelumnya. Di awal tahun 2022 kami pun mengikuti kegiatan lomba pangan jajan anak sekolah aman. Jadi PJAS aman. PJAS aman tahun 2022 itu berjalan selama 1 tahun. Kemudian selalu dipantau kegiatannya. Nah, alhamdulillah keberhasilan di PJAS sebagai juara nasional regional tengah yang mengalahkan sekolah-sekolah lain tentunya saya pada dan kebanggaan bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Merito Kuala. Nah, itu tentu saja dari modal kami untuk mengikuti kegiatan lomba sekolah sehat. Kalau untuk lomba sekolah PJAS sendiri, Bu, itu lebih kepada kantin sekolah atau seperti apa, Bu? Iya, kalau lomba PJAS itu lebih ke tangannya dan di pembinaan kantin sekolah. Berarti lebih kepada erat kaitannya di pangan sekolah, otomatis kan hubungannya erat dengan kantin sekolah. Dan program-programnya itu. Makanya kantin sekolahnya luar biasa. Sekarang kami melihat di sana kantin sekolahnya luar biasa. Itu jadi ini juga menyumbang nilai itu sendiri juga bagi ini. Dilanjutkan dengan tadi pula sekolah sehat. Nah, otomatis kan modal awal itu tadi mendukung lah terhadap lomba sekolah sehat di tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Nah, menariknya tadi, Bu, untuk tim. Nah, untuk tim ini kan kadang-kadang pengalaman kita di lomba-lomba sebelumnya, baik lomba apapun
apapun itu. Ini kan kadang menyatukan pendapat, menyatukan visi dan juga teamwork itu sangat sulit. Dari Benteng 2 sendiri terkait dengan persiapan itu untuk teamwork sendiri bagaimana? Iya, untuk persiapan teamwork ini sebenarnya seperti yang sudah Pak Bakti katakan tadi, bahwa memang persamaan persepsi itu tentu nomor satu bagi kami. Tapi sebelumnya, sebelum kita melakukan kegiatan atau mengikuti lomba itu, terlebih dahulu kami mengadakan semacam sosialisasi dan menyamakan persepsi. Terutama menyamakan hati kami. Nah, mengenai pentingnya susah-susah juga ya. Maklumlah kan kita mempunyai banyak relasi kawan-kawan sejawat yang mungkin pemahaman tentang bukannya mereka tidak mau, cuma mungkin pemahamannya saja tentang sekolah sehat ini belum begitu mendalam. Nah, setelah dijelaskan kan akan menimbulkan sendiri, keinginan sendiri, karena kapan lagi kita melakukan hal ini kan. Nah, jadi dengan begitu, tetapi alhamdulillah kawan-kawan di sekolah semuanya positif, tentu saja. Nah, tadi sudah persiapan, sudah kemudian hal-hal terkait lomba juga sudah. Pada saat hari H, hari H itu apa aja sih yang menjadi fokus penilaian tim juri di bagian mana-mana aja? Dan juga ini ditonton oleh sekolah-sekolah lain. Siapa tahu kan sekolah-sekolah lain nanti juga mau ikut lomba atau nanti malah mau menerapkan di sekolahnya. Sebenarnya mungkin salah satu keunggulan dari sekolah kami ini dari sekolah sehat ini yang utamanya tadi karena kantin kita kan sudah berpiagam higienis, kemudian dengan kami membuat kantin itu seperti kafe gitu, modern gitu, dengan segala macam pernik-perniknya lah, seperti itu. Kemudian hal-hal yang ada di dalam lomba kemarin itu terutama adalah di dokter kecil, masalah tentu saja di UKS memegang peranan penting. Apalagi di sekolah-sekolah itu kan kenapa harus diwajibkan punya UKS? Karena itu sebenarnya faktor yang jadi penting dalam penilaian lomba sekolah sehat, sekolah sehat. Terutama kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan puskesmas. Puskesmas sendiri, Bu, dukungannya terhadap persiapan dalam lomba sekolah sehat ini seperti apa? Alhamdulillah untuk Puskesmas Marabahan ini karena kami kan sudah mempunyai bermitra dengan Puskesmas Marabahan, dan alhamdulillah dukungan dari Puskesmas Marabahan ini sangat luar biasa juga Pak Bakti. Nah, tadi kita sudah berbicara terkait persiapan, Bu, kemudian hari H pada saat penilaian. Nah, sekarang tentu saja kita mau tahu, atau sekolah lain juga mau tahu, Bu, terkait dengan inovasi atau kelebihan apa sih yang diterapkan di SDN Hulu Benteng 2, Bu? Silakan, Bu. Inovasi yang sudah kami lakukan banyak sebenarnya Pak Bakti. Silakan, Ibu. Di antaranya bahwa penerapan hubungan dengan beberapa pihak kemitraan, seperti di antaranya kami juga melibatkan tutor teman sebaya. Di antaranya adalah kakak-kakak dari SBH. Sahabat Bakti Wisada. Kemudian itu di kepramukaannya. Jadi hubungannya nanti dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami. Kemudian ada juga hubungannya dengan PKK. PKK Kabupaten. PKK Kabupaten. Terkait dengan pembinaan di kantin sekolah dan toga. Tanaman obat keluarga. Dan alhamdulillah
dengan tanaman obat keluarga ini kami kerjasamanya juga dengan tadi kakak dari SBH sudah mempraktekkan cara pembuatan jamu itu bagi anak-anak dan ini kayaknya anak-anak senang ya karena praktek membuat jamu itu. Kemudian juga kami juga melibatkan forum anak daerah untuk penjelasan mengenai hubungan anak-anak ya, fungsi dan peran anak-anak di forum anak daerah ini. Kita melibatkan mereka dalam sosialisasi mengenai hak-hak anak, terutama di hak kesehatan dan pendidikannya. Iya, karena di sana mereka juga di kegiatan-kegiatannya kan sambil belajar sambil bermain. Karena mereka masih sebaya. Tentu saja anak-anak ini senang sambil ice breaking itu kegiatannya. Nah kemudian hal lain juga kemudian kami kemarin juga dengan adanya bantuan cuci tangan dari PUPR. Dari PUPR. Ya, alhamdulillah. Alat ini ya untuk cuci tangan. Sarana ya. Sarana sarana. Berapa Bu dapatnya Bu? Ada dua set, dua titik. Dua titik. Nah, itu menambah juga ya. Menambah indah dan menambah estetik di sekolah ya. Sekolah kami. Kemudian kemarin juga kita ada beberapa program yang digali oleh tim penilai mengenai program-program sekolah. Program-program sekolah kami terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di antaranya kalau di dalam kelas, kegiatan cuci tangan sebelum sudah kegiatan pembelajaran. Kemudian di antara sela-sela kegiatan pembelajaran itu, ibu guru atau guru juga kami menghimbau kepada mereka selalu memberikan pengetahuan tentang kegiatan pembiasaan mengenai kegiatan termasuk diantaranya Bu ya membawa bekal setiap hari Kamis itu kegiatannya dengan aksi isi piring kebetulan juga biasanya karena anak saya sekolah di situ jadi biasanya membawa itu luar biasa pembiasaan kepada anak dari dini untuk membawa bekal dari rumah. Sehingga itu tadi penerapan kesehatan di sekolah itu dimulai dari diri sendiri ya. Jadi ini Pak Bakti alhamdulillah dengan adanya pembiasaan tersebut di awal-awal kan mereka mungkin pengetahuan tentang isi piring itu mungkin masih kurang di antaranya, tapi banyak juga sih sebenarnya orang tua yang sudah tahu isi piring, komposisi dan sebagainya bukan komposisinya itu ya karena benar aja bawa bekal di rumah tapi dari rumah bekalnya mie dan nasi itu wajarnya kan ada pembagian komponen apa yang harus dipenuhi, misalnya protein, karbohidrat apa itu yang penting ya Bu ya, yang dibawa bekal dari rumah itu. Jadi jangan sampai benar aja mereka bawa bekal bekal dari rumah cuma mie aja. Nah itu juga inilah informasi untuk orang tua yang ada di rumah bahwa kita dari kesehatan juga Bu gencar melakukan itu isi piringku. Jadi isi piringku mendukung kesehatan anak sejak dini. Jadi penting itu sebenarnya Pak Bakti. Jadi kan di awal-awal memang masih ada beberapa atau banyak yang masih belum mengenal isi piring. Tetapi setelah adanya kegiatan sosialisasi ini, anak-anak itu sudah terbiasa dan kami pun setiap hari Sabtu itu ada senam. Senam dengan judulnya 4 Sehat 5 Sempurna. Yang kemarin ditampilkan pada saat lomba sehat itu. Sampai hafal anak saya. Salah satunya juga tadi selain ini pembiasaan germas Bu, selain makan sayur dan buah, salah satunya juga aktivitas fisik. Saya sampaikan oleh Ibu tadi aktivitas fisik itu baik itu terkait olahraga maupun senam itu tadi. Senam kegiatan itu dilakukan setiap hari Sabtu. Hari Sabtu. Kemudian juga
Germas itu Bu ada juga pemeriksaan kesehatan rutin. Ada juga kan Bu Ada dari puskesmas. dari puskesmas Marabahan. Itu biasanya berapa kali Bu? Kegiatan bias itu Bias. dilaksanakan 2 Jadi kali. bias itu imunisasi. Jadi, kalau ada yang belum tahu ya, benar. bulan Bulan imunisasi imunisasi anak sekolah. anak sekolah, Jadi benar. besuntikan lah atau orang dulu bulan. Iya. Jadi besuntikan juga sudah kerjasama dengan puskesmas Benar. ya. Dan pemeriksaan apa lagi Bu? Pemeriksaan gigi, ya pemeriksaan kemudian pemberian obat cacing, Nah, iya obat iya. cacing, selain imunisasi juga. Kemudian dari pihak puskesmas juga ada penyuluhan khususan itu untuk dokter kecil. Oh iya. Iya, Untuk menambah wawasan dari dokter kecil itu Dokter sendiri. kecil, Ya. iya. Nah, ternyata itu tadi banyak yang dipersiapkan dan juga itu sudah berlangsung lama sebenarnya bermitra dengan berbagai pihak termasuk tadi PKK, kemudian lagi dari kesehatan dan juga dari unsur-unsur yang lainnya Bu ya. Akhirnya tidak mungkin Bu ya menggapai prestasi yang didapat tanpa dukungan semua pihak ya Bu ya, termasuk pemerintah daerah. Nah, sebenarnya menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini, cuma karena waktu juga yang membatasi kita Bu. Jadi kita sampai pada pertanyaan harapan-harapan atau pesan-pesan kepada sekolah-sekolah yang lain terkait dengan sekolah sehat ini sendiri Bu. Iya. Silakan, Bu. Harapan dari SDN Ulu Benteng 2 terutama ini bahwa kita harapkan SDN Ulu Benteng 2 ini dapat menginspirasi bagi semua sekolah yang ada khususnya di Kabupaten Baritokwala sebagai sekolah sehat dan juga sebagai sekolah PJIS aman. Iya. Kemudian yang berbasis karakter, Pak Bakti. Iya. Jadi dari dirinya sendiri, dari lingkungan sekolah, mudah-mudahan ini bisa berkembang sampai ke rumah dan lingkungan masyarakat Iya. itu. Nah kemudian untuk sekolah-sekolah yang lain yang mau berbagi ilmu, berbagi kegiatan dalam mengikuti sekolah sehat ini, jadi jangan dilihat pada kalah menangnya, dilihat pada hasilnya, tetapi nikmatilah prosesnya. Karena bagaimanapun proses itu kita semua akan menjadi agen. Kita mengharapkan bahwa kita ingin jadi agen perubahan. Jadi agen perubahan menuju ke arah yang positif tentunya, dan mudah-mudahan ini adalah energi yang baik bagi lingkungan dan sekolah-sekolah lain gitu. Nah, jadi untuk sekolah-sekolah lain juga kalau mau belajar bisa datang langsung ke ini ya Bu ya. Iya boleh. Jadi kalau misalnya ada kaji banding atau apa, nggak usah jauh-jauh lah ke luar. Kita punya SDN Ulu Benteng 2, silahkan bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Baritokwala yang mau, bahkan ada sudah yang dari luar ya Bu ya, yang datang belajar. Jadi ya silahkanlah berbagi pengalaman, berbagi informasi. Siapa tahu juga dari sekolah lain sebenarnya punya inovasi ya Bu ya, yang mungkin bisa saling sharing. Dan jangan takut tadi bila ditunjuk untuk mengikuti lomba, karena di sana banyak ilmu, banyak pelajaran yang didapat terkait dengan sekolah sehat sendiri. Nah kemudian terakhir Bu, closing statement sebelum kita menutup acara ini, kami persilahkan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, dan kerjasamanya dari semua pihak, terutama dari tim UKS Kabupaten. Kemudian harapan kami kepada tim Kabupaten, terutama di sarana prasarana, ya mudah-mudahan di selanjutnya ke depannya itu dapat meningkatkan lagi dukungannya kepada sekolah kami ya. Dan mumpung masih di bulan November Pak Bakti, kami dari keluarga besar SDN Ulu Benteng 2 mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional ke-59, transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Iya. Oke. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Rini Herlina, Kepala Sekolah SDN Ulu Benteng 2 yang sudah berkenan hadir Bu, memenuhi undangan
kami, dan mudah-mudahan obrolan kita pada hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi wawasan lah untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan Sama-sama, Bu Pak Ki. atas kehadirannya, dan kami memohon maaf jika dalam obrolan kita selama kurang lebih 30 menit ini ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Dan ini kami sampaikan Bu kenang-kenangan pada Ibu sebagai tamu kita pada hari ini dan juga sponsor. Ya, terima kasih Pak Bakti. Iya. Oke. Baik, para pendengar sekalian, tak terasa sudah di penghujung acara pada hari ini, dan kembali kami ingatkan untuk tetap stay tune di program podcast paling oke dialog kesehatannya di Studio Mini Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, karena di episode selanjutnya kami juga akan menghadirkan tamu atau narasumber yang tidak kalah menariknya. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dimulai dari saya.